Hai sobat, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga kalian selalu sehat. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Survive. Survive adalah film yang menghadirkan kisah epik penuh ketegangan tentang sebuah keluarga yang terjebak dalam bencana alam global yang hampir menyerupai kiamat. Kisah ini dimulai dengan perubahan mendadak di bumi, di mana kutub utara dan kutub selatan bertukar posisi. Pergeseran kutub ini menciptakan berbagai fenomena mengerikan. Daratan tersapu oleh mega tsunami, dasar laut yang biasanya tersembunyi kini terlihat seperti gurun tandus, dan hampir semua kehidupan di bumi lenyap dalam sekejap. Film dibuka dengan pemandangan damai kehidupan bawah laut. Terumbu karang yang penuh warna, ikan-ikan kecil, hingga makhluk-makhluk laut besar seperti paus terlihat hidup harmonis. Namun, kedamaian itu terusik ketika arus laut di seluruh dunia mulai bergerak tak beraturan. Kepanikan menyebar di antara kehidupan laut saat mereka merasakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cerita kemudian berpindah ke sebuah keluarga yang sedang menikmati liburan di Laut Karibia. Keluarga ini terdiri dari Tom, si ayah, Julia, sang ibu, Cassie, kakak perempuan, dan Ben, adik laki-laki. Mereka tampak menikmati waktu santai bersama di atas kapal. Tom dan Ben sibuk memancing. Julia berenang di sekitar kapal, sementara Cassie bersantai mendengarkan musik. Ketegangan dimulai ketika Julia merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam air. Meski permukaan laut tampak tenang, arus bawah laut tiba-tiba menyeretnya menjauh dari kapal. Julia berteriak meminta tolong, tetapi karena Cassie sedang mendengarkan musik dan Tom serta Ben sibuk dengan tangkapan ikan mereka, tidak ada yang mendengar. Beruntung, Tom yang memiliki insting tajam akhirnya menyadari teriakan Julia. Ia segera melompat ke laut dan berhasil menyelamatkan istrinya. Setelah kembali ke kapal, Julia memberitahu keluarganya bahwa arus laut terasa aneh. Seolah-olah air laut bergerak menuju selatan. Malam harinya, keluarga ini merayakan ulang tahun Ben yang ke-13 dengan sederhana. Meski perayaan itu tidak dihadiri oleh keluarga besar mereka, Ben tampak sangat bahagia. Ia bahkan mendapat hadiah berupa laptop yang sudah lama ia idamkan. Di tengah perayaan itu, Cassie menerima video call dari pacarnya, Andy. Namun, suasana berubah mencekam ketika badai petir besar muncul di belakang Andy. Andy mencoba meyakinkan Cassie bahwa badai itu tidak berbahaya, tetapi koneksi mereka tiba-tiba terputus. Sementara itu, tanda-tanda bencana semakin jelas. Kawanan paus yang melintasi kapal mereka bertingkah aneh. Bahkan salah satu paus menabrak bagian bawah kapal. Tom yang khawatir kapal mengalami kerusakan memutuskan menyelam untuk memeriksanya. Saat kembali ke permukaan, Tom mendapati bahunya terluka akibat sesuatu yang tak ia sadari. Julia, yang adalah seorang dokter, segera menjahit luka tersebut. Tom panik karena radio tidak ada yang merespons, sementara baling-baling kapal rusak. Tom menyimpulkan mereka terdampar, tapi meyakinkan Julia mereka akan selamat meski persediaan makanan hanya cukup 4 hari. Mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh, yang ternyata berasal dari puing-puing satelit jatuh. Tom segera memindahkan kapal untuk menghindar. Tak lama, angin kencang menghantam kapal, membuatnya terguncang hebat. Tom dan Julia terluka, Kie muntah-muntah, dan layar menjadi gelap saat Tom mencoba mengirim sinyal bantuan. Keesokan paginya, keluarga ini terbangun dalam situasi yang mengerikan. Semua air laut menghilang, meninggalkan dasar laut yang kini menjadi daratan berbatu.
Kapal mereka terdampar di atas tebing batu yang dulunya adalah dasar laut. Tom menyadari bahwa kutub bumi telah bergeser, menyebabkan seluruh ekosistem bumi berubah. Berdasarkan peta dan kompas, Tom menyimpulkan bahwa lautan telah berpindah ke utara. Hal ini membuat mereka sadar bahwa bencana ini telah menghancurkan sebagian besar peradaban manusia. Dan kemungkinan besar 99% populasi bumi telah punah. Di tengah keputusasaan, Tom berhasil berkomunikasi dengan seseorang bernama Nuto, seorang kapten kapal selam kecil yang selamat dari bencana ini. Nuto menjelaskan bahwa pergeseran kutub ini bukanlah sesuatu yang permanen, dan lautan akan kembali ke posisi semula dalam waktu seminggu. Namun, pergerakan ini akan menciptakan mega tsunami yang sangat besar. Nuto memberikan titik koordinat tempat ia berada dan menyarankan keluarga tersebut untuk mencapainya sebelum tsunami datang. Namun, ada satu masalah besar. Kapal selam Nuto hanya mampu menampung 3 orang. Tom, yang selalu memprioritaskan keselamatan keluarganya, memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Julia, Cassie, dan Ben bisa selamat. Perjalanan menuju koordinat yang diberikan Nuto pun dimulai. Namun, perjalanan ini penuh dengan bahaya. Mereka menghadapi seorang pria misterius bernama Bagong yang mencoba merampas makanan mereka. Bagong bahkan menyerang Tom hingga tewas. Setelah menyerang Tom, Bagong masuk ke kapal. Julia dan anak-anaknya melarikan diri. Cassie menembak Bagong dengan flare gun, menjatuhkannya, namun api mulai membakar kapal. Julia, Cassie, dan Ben terpaksa melarikan diri dengan perbekalan seadanya menuju Bukit Karang dan menemukan bangkai pesawat, lalu beristirahat di sana. Di malam hari, Kie terbangun dan keluar untuk buang air tanpa sadar bahwa Bagong telah datang. Julia segera muncul dan menikam Bagong hingga tewas, menyelamatkan Kie dan anak-anaknya dari ancaman. Selain ancaman manusia, mereka juga harus menghadapi ribuan kepiting Alaska yang sangat agresif. Saat hari mulai gelap, Julia terkejut melihat ribuan kepiting Alaska muncul dari balik bukit. Ia dan anak-anaknya melarikan diri dan menemukan kapal yang berisi orang-orang yang menolak memberi bantuan. Mereka naik ke dalam kontainer, namun Julia terluka parah oleh kepiting. Di dalam kontainer, kepiting-kepiting memakan semua orang, dan Julia pingsan. Keesokan harinya, Julia terbangun, dan angin kencang mulai bertiup, menandakan kutub akan kembali ke posisi semula. Julia bertemu lagi dengan Cassie dan Ben, dan mereka pergi menuju Nuto dengan bantuan flare gun. Dalam perjalanan, longsoran batu memisahkan Julia dari anak-anaknya. Julia mengatakan kepada anak-anaknya agar meninggalkan dirinya menuju Nuto. Apalagi kapal Nuto hanya cukup bertambah 2 orang. Setelah Cassie dan Ben bertemu Nuto, Nuto memberitahu mereka untuk menjemput ibunya. Karena Nuto sadar dia tidak akan bertahan lama setelah terluka akibat serangan kepiting Alaska. Cassie pun datang menjemput dan menyelamatkan Julia yang bertahan melawan kepiting. Mereka berlari menuju kapal selam, dikejar ribuan kepiting, dan akhirnya berhasil naik ke kapal selam, menyelamatkan diri. Di saat-saat terakhir sebelum mega tsunami datang, Cassie dan Ben berhasil masuk ke dalam kapal selam dan berlindung dari gelombang raksasa tersebut. Setelah tsunami berlalu, Julia, Cassie, dan Ben keluar dari kapal selam dan mendapati diri mereka di dekat sebuah kota besar yang hancur total. Film ini ditutup dengan momen haru ketika mereka berpelukan, menyadari bahwa meski dunia telah berubah, mereka masih memiliki satu sama lain untuk memulai kehidupan baru.